pembuatan pupuk organik padat. Pupuk organik ini kita bagi dua, padat dan cair. Tapi sekarang kita lebih fokus ke pembuatan pupuk organik padat. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah satu, pupuk kandang. Pupuk kandang yang kita gunakan adalah pupuk kambing, kotoran kambing. Kedua, sisa-sisa potongan rumput. Ketiga, DSA, dekomposer superaktif. Hanya itu bahan-bahan yang kita gunakan. Selain itu, penambahan air untuk melembabkan bahan yang akan kita gunakan. Kotoran kambing yang kita ambil adalah kotoran kambing yang sudah didiamkan selama 2 minggu. Jadi bukan kotoran kambing yang benar-benar baru, tapi yang sudah kita endapkan selama 2 minggu. Perbandingan antara kotoran kambing dan potongan rumput yang kita gunakan adalah 2:1. 2-nya di kotoran kambing dan 1-nya di sisa-sisa potongan rumput. Pertama-tama kita campurkan antara pupuk kandang dengan pupuk organik. Kita buat dalam bak. Yang pertama kita letakkan adalah sisa potongan rumput berukuran tinggi sekitar 20 cm yang diratakan. Setelah itu baru kita lanjutkan, kita tutup lapisan atas berikutnya dengan kotoran kambing. Setelah itu baru kita siramkan dengan dekomposer superaktif yang sudah diencerkan atau yang sudah dilarutkan dengan perbandingan 1 liter. Dekomposer superaktif itu kita encerkan dengan 50 liter air. Setelah lapisan pertama selesai, kemudian kita lapis lagi. Lapisannya persis sama dengan lapisan pertama tadi, yaitu sisa potongan rumput, kemudian kotoran kambing. Begitu seterusnya sampai bahan habis terpakai. Setelah semua bahan rata, kemudian kita siramkan kembali sisa dekomposer yang masih ada. Setelah itu kita tutup rapat dengan plastik. Kemudian kita tutup dengan kotak dengan kayu, atasnya dengan papan, untuk lebih menjaga agar plastik yang di atas itu tidak terbuka. Setelah 1 minggu, pupuk kita aduk. Pupuk kita aduk, tujuan pengadukannya ini adalah untuk memastikan bahwa kelembapan di setiap lapisan itu merata. Nah, seandainya ada di beberapa lapisan yang belum merata, itu kita siramkan lagi dengan air biasa. Kemudian kita aduk rata lagi. Setelah diaduk rata, kemudian kita tutup kembali dengan plastik tadi. Minggu berikutnya kita lakukan hal yang sama. Setelah 3 minggu, pupuk kompos siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Anang Cahyo. Saya Hanum Huridin Yami. Saya Isti. Saya Chelsea. Saya Rian Firmansyah. Di sini kami membuat video komunikasi penyuluhan yang bertema tentang penggunaan pupuk organik. Kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu. Apakah saya boleh duduk bersama Bapak Ibu? Oke, monggo Ibu, monggo Ibu. Monggo. Ya. Tapi sepertinya ini hujan Ibu, cuacanya tidak baik. Apa? Oh, boleh, boleh. Ayo. Ya, pindah tempat aja Bapak. Ini udah jadi apa? Monggo Ibu. Di sini Ibu. Jadi di sini saya ingin berdiskusi sama Bapak Ibu. Jadi gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi itu Bu, harga pupuk sekarang jadi mahal. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Sekarang ini memang biaya pupuk itu semakin tinggi. Jadi di sini saya juga ingin berdiskusi kembali dengan Bapak Ibu bagaimana cara penggunaan pupuk organik sebagai alternatif pengurangan biaya sekaligus kesuburan tanah. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pupuk, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sering memakai pupuk apa ya? Saya sering pakai pupuk kimia Ibu. Soalnya pertumbuhannya itu sangat cepat Ibu. Saya juga Ibu, pakai kimia. Saya juga, tapi ya gitu Bu, mahal. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pupuk organik itu berasal dari bahan alami.
seperti kotoran ternak atau sisa makanan dan kompos. Jadi selagi memberikan unsur hara kepada tanaman, pupuk organik juga itu bisa menyuburkan atau menggemurkan tanah. Berarti tanahnya jauh lebih baik dan subur ya Bu ya. Ya, betul sekali. Tapi sih menurut saya Ibu, pupuk kimia itu lebih cepat pertumbuhannya daripada pupuk organik Ibu. Ya, terima kasih ya Pak atas pendapatnya. Memang pupuk kimia memberikan hasil yang cepat. Tapi kalau dipergunakan terus-menerus tanpa pupuk organik, tanahnya bisa menjadi keras. Iya Bu, nilai saya memang jadi keras. Apakah Bapak pernah merasakan tanahnya Bapak menjadi keras? Iya Ibu, betul. Menjadi keras itu Ibu. Nah Pak, salah satu penyebabnya itu karena Bapak memakai pupuk kimia terus-menerus. Jadi saya sarankan untuk Bapak menggunakan pupuk organik supaya tanah Bapak tuh lebih gembur dan menjadi subur. Ibu kalau mau pakai pupuk organik gimana caranya? Nah, caranya penggunaannya itu cukup mudah. Cukup pupuk organik dicampurkan ke tanah sebelum penanaman atau diberikan di sebelah tanaman. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu mencoba dulu di sebagian lahannya, lalu melihat perbedaannya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi diskusi kita hari ini kita cukupkan dan saya bisa menyimpulkan bahwa pupuk organik itu membantu kesuburan tanah dan menjaga produktivitas tanaman dalam jangka waktu panjang. Jadi saya harap untuk Bapak Ibu bisa memakai pupuk organik di lahan atau mencoba menggunakan pupuk organik di lahan masing-masing. Iya Bu, saya tertarik untuk menggunakan pupuk organik. Nanti saya akan mencoba di lahan saya. Iya. Baik Ibu, nanti saya akan mencoba sedikit di lahan saya Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima Ibu. kasih Iya. banyak Ibu atas sarannya. Iya, terima kasih juga untuk petani-petani. Astagfirullah. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.